Kembali bersama kami di Prime Time News. Saya kembali ke Mas Ferry. Mas Ferry, apakah cukup melakukan pembenahan terhadap MK dengan memberhentikan hakim yang terbukti melanggar etik? Ya, itu salah satu langkah pembenahan tentu saja bagi Mahkamah Konstitusi. Tetapi tentu tidak akan maksimal kalau kemudian tata kelola dan memastikan berbagai ruang etik bisa ditegakkan dengan baik. Misalnya dalam kasus etik ini kan ketahuan ya bahwa permohonan itu ketika diajukan kembali tidak ditandatangani dan permohonan itu diajukan di malam minggu, yaitu hari libur. Jadi ada prosedur yang sesungguhnya cacat administratif dan tentu saja berkaitan dengan etik. Dan ini tidak hanya melibatkan satu orang, pasti ada sekelompok orang yang terlibat di institusi Mahkamah Konstitusi, sama-sama kemudian melakukan upaya untuk meloloskan perkara ini agar kemudian bisa digunakan agar seseorang bisa maju menjadi calon wakil presiden. Dan langkah memberhentikan Ketua Mahkamah Konstitusi hanya satu langkah yang lebih maju dibandingkan langkah-langkah yang sangat diperlukan, misalnya pembenahan total kelembagaan, terutama menjauhkan unsur hakim konstitusi dari intervensi berbagai pihak, terutama intervensi politik. Harus kita ingat bahwa kasus ini akan krusial kembali jika kemudian Ketua MK tidak diberhentikan. Sebab perselisihan hasil pemilu akan kembali melibatkan sang keponakan. Jadi ini akan berulang jika kemudian tidak ada sanksi tegas, dan bagi saya itu akan menjadi permasalahan yang akan menanti kita di depan. Perlu diganti semua hakim MK-nya, Mas Ferry? Wah, kalau diganti semua saya tidak terbayang itu kekacauan seperti apa yang akan terjadi menjelang tahun pemilu 2024. Bukankah ada beberapa perkara pengujian undang-undang yang sedang berlangsung dan akan berlangsung di Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan pemilu? Mestinya yang diberikan sanksi adalah hakim-hakim yang bermasalah saja. Komposisi hakim itu juga bagaimanapun tidak bisa disembunyikan ada relasi konflik kepentingan politiknya. Nah, ini juga perlu dipastikan agar hakim-hakim tidak mudah diintervensi kepentingan politik, agar perlindungan konstitusional kita betul-betul terjaga dan tidak sekedar memaklumi bahwa inilah politik. Harusnya kita berpikiran bahwa konstitusi kita harus dijaga dan penjaganya adalah hakim konstitusi. Tidak ada permakluman terhadap tabiat politik yang merugikan orang banyak, terutama merugikan hak-hak konstitusional warga negara. Ya, Pak Hamdan, cukup dengan memberhentikan hakim yang terbukti melanggar etik untuk melakukan pembenahan di MK? Ya, saya kira banyak. Hanya saja memang kita tidak tahu ya putusan MK itu apakah ada pemberhentian atau tidak, atau kalau ada pemberhentian berapa orang, dan seterusnya. Kita serahkan pada hasil keputusan MK. Tapi tidak mungkin memberhentikan hakim MK itu lebih dari 2 orang kalau memang itu ada, karena itu akan melumpuhkan MK. Melumpuhkan MK sama dengan mengacaukan proses penyelenggaraan negara. Karena itu harus bijak ya dalam melihat persoalan ini, karena itu akan jadi persoalan baru. Tetapi sekali lagi masalah, karena sanksi etik itu ada banyak ya. Pertama yang paling ringan ya teguran lisan, kemudian teguran tertulis ya, teguran keras secara tertulis ya, sampai yang paling maksimum itu adalah pemberhentian sebagai hakim. Bagaimana tingkat sanksi yang mana yang akan diterapkan itu sangat tergantung pada berat ringannya pelanggaran. Tapi kalau melihat mengenai dugaan pelanggarannya itu sudah masuk dalam kategori pelanggaran berat tidak menurut Pak Hamdan? Saya tidak tahu karena tidak ikut dalam pemeriksaan itu. Jadi kita tunggu saja hasil putusannya. Ya.
bentuk pelanggarannya, karena kita tahu apakah memang ada pelanggaran berat sekali yang sangat parah begitu. Tapi kalau memang sangat parah, sangat berat sekali, ternyata hasil dari pembuktian dalam pemeriksaan etik itu terbukti, ya memang harus ada tindakan yang sampai sangat maksimal, ya maksimal sekali itu pemberhentian dalam etik, ya. Sekali lagi kita tunggu saja keputusan dari MK mengenai masalah itu. Kemudian yang kedua tadi, memang ke depan dengan peristiwa ini luar biasa, ini baru terjadi secara ini seluruh hakim konstitusi diperiksa dengan serius, ya. Karena membuka informasi keluar pun itu pun pelanggaran etik yang sangat berat begitu loh. Jadi banyak aspek yang memang harus dipelajari di MK. Kemudian yang kedua, memang penting ke depan ini bagi MK, ya, prosedur itu jangan sampai diabaikan, jangan melihat hanya putusan MK itu final sementara melaikan prosedur, itu terlalu sombong gitu. Karena itu MK itu harus detail melihat prosedur, kemudian konsolidasi pendapat hakim dalam konstruksi putusan itu harus jelas. Nah, kemarin itu sangat lemah sekali, sehingga orang mempertanyakan kok putusannya seperti ini, karena hakikat orang menghormati putusan MK itu pada konstruksi berpikir, cara pengambilan keputusan, dan formalitas isi putusan itu, bentuk putusan itu. Nah, kalau semuanya itu tidak terpenuhi, sementara amarnya jelas, itu jadi soal. Jadi legitimasi putusan itu menjadi sangat diragukan, walaupun formalitasnya sah-sah saja. Ini pengalaman saya kira sangat berharga bagi MK untuk memperbaiki dirinya ke depan. Ini sangat bermasalah bagi saya putusan ini kalau tidak diperbaiki. Ya. Baik, kita akan tunggu nanti putusannya akan seperti apa pada tanggal 7 November. Terima kasih Prof. Hamdan, terima kasih Mas Ferry telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam.